Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan kalau semuanya dalam keadaan sehat. Mari kita tenangkan hati kita, pikiran kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Untuk itu, kakak undang bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Mars Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Sambil tetap berdiri, kita mulai ibadah kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 305, ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Kidung Jemaat 305, bait pertama dan bait yang kedua. Ku mengasihi Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Yesus Tuhanku, penghibur kala hatiku gelisah, yang melepaskan orang dari susah. Wahai jiwaku, puji Tuhanmu. Yesus penebus, olehnya Taurat tak mengutuk lagi. Lunaslah sudah utang yang ditagih, dosa dihapus darah yang kudus. Kita berdoa. Selamat pagi Bapak Surgawi, terima kasih kalau sepanjang malam yang berlalu Engkau menjaga dan melindungi kami dalam istirahat kami, sehingga pagi hari ini kami bersyukur dan bersuka cita. Kami masih Engkau percayakan lagi nafas kehidupan ini untuk kembali kami nikmati sepanjang hari ini, untuk juga menikmati akan karya keselamatan dan anugerah keselamatan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Bapak Surgawi, kami akan mulai ibadah kami ini, dan kami akan juga mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau berkenan dalam ibadah kami ini, sehingga ibadah kami ini boleh berkenan di hadirat-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan buat kita pada hari ini terambil dari Ulangan pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Ulangan pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit.
suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagialah kita yang mendengarkan firman-Nya. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, adik-adik teruna yang terkasih, tema kita pada minggu ini memberi judul yaitu mengasihi Tuhan dan membangun bangsa. Mengasihi Tuhan dan membangun bangsa. Di sini kita menceritakan tentang peranan Tuhan dalam kemenangan Israel atas tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kitab Ulangan ini merupakan tulisan tentang pidato atau khotbah pengajaran Musa setelah Israel tiba di seberang Sungai Yordan. Dan di dalam penyertaan Tuhan dan pimpinan Allah, Israel yang semula tidak bermaksud merebut wilayah orang Amori dan Moab, dan akhirnya mereka memiliki negeri tersebut dan mereka menetap cukup lama di sana. Kemudian ketika Israel jatuh dalam penyembahan berhala, Tuhan memang menghukum, tetapi Tuhan juga mengampuni Israel, lalu memberkati mereka, dan kemudian menuntun mereka untuk terus berjalan menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Adik-adik teruna yang terkasih, di sini Israel diingatkan bahwa yang harus dilakukan oleh bangsa itu adalah selalu hidup dalam kerendahan hati. Bukan karena Israel itu baik, atau bukan karena Israel memiliki prestasi, ya, seperti tadi temanya mengasihi Tuhan. Tetapi kalau kita berbicara tentang kasih, kita mengasihi sesama berarti kita mengasihi Tuhan. Kalau kita memiliki sikap kasih, berarti ada kedamaian dalam hati, dalam diri kita. Sehingga dengan kasih mengasihi, kita dapat membangun kebersamaan, ya, membangun bangsa yang kita cintai ini. Di negara yang kita cintai ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Tuhan di sini, ya, memberikan kasih-Nya kepada kita, yaitu untuk kita selalu dalam penyertaan Tuhan setiap waktu. Dan semua itu nyata dalam kehidupan kita. Bukan karena kita baik atau bukan karena kita setia dan berjasa kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel, ya, karena kebaikan yang diberikan bangsa Israel atau kuat gagahnya mereka, bukan karena itu adik-adik, tetapi karena apa? Karena Allah telah menepati janjinya kepada Abraham, yaitu bapa leluhur mereka. Nah, di sini kakak mengajak adik-adik teruna yang terkasih supaya kita dapat saling mengasihi satu dengan yang lain. Bagaimana cara kita untuk kita dapat saling mengasihi? Yaitu hiduplah selalu dalam kerendahan hati. Kerendahan hati kepada Tuhan membuat kita bersedia berjalan dalam kasih Tuhan dan mengikuti ketetapan Tuhan. Dan kerendahan hati itu juga satu dengan yang lain membuat kita saling membutuhkan dan menghargai, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Oleh karena itu adik-adik, kita harus memiliki suatu komitmen dalam diri kita bahwa orang beriman harus menjadi contoh dan teladan tentang hidup yang menghargai kemerdekaan sebagai bangsa yang diterima dari Tuhan, menghargai orang lain, dan berjuang melakukan yang terbaik bagi diri kita, bagi sesama, dan bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16
16 berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah itu besar dan luar biasa. Tuhan mengasihi kita sehingga kita boleh hidup seperti ini. Kita boleh merasakan sukacita, kita boleh merasakan kebahagiaan dalam kehidupan kita, adik-adik. Nah, adik-adik teruna yang terkasih, di sini kakak akan mengajak adik-adik untuk mencari di mana tertulis, ya. Kakak akan membacakan nats Alkitabnya, dan nanti adik-adik teruna akan mencari di mana tertulis bacaan Alkitab yang menyatakan demikian. Jadi nanti kalau adik-adik sudah menemukannya, nanti adik-adik akan men-share di grup persekutuan teruna. Jawabannya tertulis di mana? Mari kita dengarkan. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nanti adik-adik akan mencari tertulis di mana, ya. Kemudian adik-adik akan men-share di grup persekutuan teruna. Nanti semua kakak layan akan melihat jawaban adik-adik di sana. Tujuannya apa, adik-adik? Supaya kita bisa melihat siapa-siapa aja adik-adik yang ikut ibadah hari Minggu persekutuan teruna. Oke adik-adik, ya. Nah, firman Tuhan ini mengajak kita supaya kita selalu hidup dalam kerendahan hati, hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, mengasihi Tuhan, dan membangun kebersamaan sehingga timbul kedamaian dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Tuhan memberkati adik-adik teruna yang terkasih. Amin. Itulah adik-adik firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Eva. Semoga firman Tuhan selalu tertanam dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 178, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Karena kasihnya padaku. Kasihnya padaku
adik-adik teruna, mari kita satukan hati kita, kita berdoa syafaat, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas segala penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Kami memperoleh kebahagiaan, sukacita dan napas kehidupan hingga pada saat ini. Semua itu karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami anak-anak-Mu selalu datang setiap napas kehidupan kami berseru kepadamu Tuhan. Tuhan berkati kami Bapa sepanjang hidup kami. Tuhan jaga, Tuhan pelihara kami Bapa. Secara khusus Tuhan, firman-Mu saat ini yang sudah kami dengarkan, yang mengajarkan kami untuk selalu mengasihi sesama kami, mengasihi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, jadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang selalu takut akan Tuhan, dan biarlah kami berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak yang selalu berjalan dalam setiap kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan. Bapa yang baik, kami berdoa juga Tuhan, buat negara yang kami cinta ini, bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan yang memberkati para pemerintah, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Secara khusus di Kabupaten Berau yang kami tempati ini Tuhan, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan kepada beliau, sehingga beliau dapat mengelola dan memimpin negara kota yang kami diam ini Tuhan, sehingga kami masyarakat di Berau ini boleh hidup aman dan tentram. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak teruna yang kami kasihi di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati mereka di dalam kehidupan mereka, dalam pendidikan mereka. Tuhan berikan kepintaran, hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga mereka Tuhan selalu melakukan tanggung jawab mereka sebagai anak Tuhan, sebagai anak didik Tuhan. Bapa yang baik, berkati juga orang tua yang sudah Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan yang memberkati dalam masa tua mereka, Tuhan memberikan kesehatan umur panjang senantiasa. Bapa yang baik, begitu juga Tuhan buat kami para kakak layan. Kami berdoa Tuhan dengan kemurahan hati kami, berikan kami Tuhan kesatuan hati dan pikiran, supaya kami bersatu, supaya kami saling topang menopang dalam menjalankan misi kami, pelayanan kami. Hanya pelayanan ini boleh kami pertunjukkan hanya untuk mengharumkan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik, berkati gerejamu Tuhan. Biarlah kami umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di GPIB Hosiana Berau, Tuhan inginkan kami Tuhan untuk selalu setia kepada Tuhan dalam setiap pergumulan, dalam setiap persekutuan kami Tuhan. Kami hanya bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami adalah manusia berdosa, kami tidak luput dari segala dosa dan pelanggaran kami. Oleh karena itu Tuhan, ampunkan kami Bapa, hapuskan segala dosa kami Tuhan, dan layakkan kami sebagai anak-anak-Mu yang selalu taat Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 413, baitnya yang pertama. Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup mendalam.
biar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa yang memelihara dan memimpin kita dalam kuasa Roh Kudus, tinggal menyertai dan menuntun kita, memberkati adik-adik teruna sekalian sampai kekal selama-lamanya. Amin. 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 Itulah adik-adik ibadah kita pada hari ini. Kiranya ibadah kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Tetap semangat, jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.